Di depan rumahnya lalu berkata, Pak Haji, pian anak gua berdapat lawan nang murang membulungi baras tiap bulan lawan pian tuh. Hajidin aku kertahan lagi lah kelas sudah hatiku ingin bertemu dengan orang yang setiap bulan mengirimnya aku baras. Hari ini Pak Haji lebih dari ini udah siap. Hari ini yes, inilah orang hari. Roh mereka terkalang di sangsara sana. Kerinduan mereka bertemu dengan Sayyiduna Muhammad masih tertahan dengan jasad dan badan. Kiriman terus dikirim, amplop terus dikirim, rezeki terus dikirim. Penasaran hati ingin melihat wajah tampan Sayyiduna Muhammad pas ditumpuk. Namun sadar sangkar masih melingkar di batang. Seandainya ada sela lawang yang terbuka tanpa tertutup, roh akan geluncak langsung menemui kekasih yang dia cintai. Berarti anda harus ma'alih arti cinta, arti kadang tapi satu lawan akhirat. Satu berpikir kita hendak nyaman, karena hendak nyamannya tuh belawasan hendak terpisah di mana di akhirat. Nah, Tuhan dengan keadilan yang dimilikinya menetes kepada kita sampai kadang-kadang tes yang diberikan Allah mulai lahir sampai mati sakit belawasan. Bujur kada hendak akhirat, bujur kada. Kalau bujur hendak nyaman di akhirat, bujur hendak nyaman, bujur tadi pak hendak nyaman, kagak menghayal hilangnya sakit. Masya Allah, kada menghayal, malah dikelolanya bala ini menjadi modal cagar nyaman kena di akhirat. Dikelolanya sabar, kada jahat sangka lawan Tuhan, kada gerunung jaka garing diobatinya, tapi mun kada sing ampihan juga dijalaninya. Dikelolanya tuh bang, supaya apa? Balan ini kena jadi modal sagan nyaman di akhirat. Kita terpikir memaksa Tuhan atau terucap babila yo undani nyaman hidup di dunia. Namun mengucapkan atau terucap ada benih-benih cinta lagi di sini. Masya Allah, begitu sucinya hati orang soleh, dites oleh Allah mampu melawan tes Allah. Allah, ayo kita garing seminggu aja babila yo undani sehat ya. Berarti kan hendak sehat. Ada orang hendak nyaman di akhirat, kada di sini nan kehendaki di sana, di sini ini kada dikehendaki, di sini ini dikelola, nyaman dikelola, sakit dikelola. Kita boleh menjaga kesehatan, tapi menjaga bukan berarti jaminan kita sehat. Kita boleh bekerja keras, tapi kerja keras bukan jaminan kita kaya raya. Nasib sudah tergaris, maka kita kelola. Ketika dapat nikmat kita bersyukur, ketika dapat bala kita bersabar. Apa tujuan nang jadi kaya itu? Hendak nyaman babila kena di akhir. Di sini bang, di sini kada danang dikehendaki, apa sadar tadi sudah kada danang lawasnya. Jadi apa menghendaki di sini, muntah kehendaki di sini, tak cintai di sini, sakit hati kena. Garing itu kada lawas dua bisa sehat, sehat itu kada lawas dua bisa garing. Sugih itu kada lawas dua bisa miskin, miskin kada lawas dua bisa sugih. Nah, imbah itu sugih tadi pulang, berakhir pulang datang karena bendera hijau, habis sugihnya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Ujar 5 menit berikutnya pengumuman dibatalkan. Hidup pulang sekalinya kan. Jadi bang, orang bilangnya Mahabharata akan meninggal tuh cek dulu
jangan langsung buka kelanggar, buka mic mau makan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berpulang ke rahmatullah. Ini nama lengkap pinnya, umurnya dikebumikan masih dalam rapat keluarga. Sekalinya 5 menit berikutnya pengumuman meninggal dibatalkan. Wah, kadalam berisukan cek dulu bujur kada meninggal, ada nang ahli cek jurang bahar itu mun kada ada alat caramin to anak di hidung bilanya kada ada lagi sudah apa tuh ambun kah berarti kada bihinak lagi nyamun selama masih bihinak anaknya caramin ada situ ambun dicaramin turang bahari. Wih, ini kan alat canggih ya Allah, tahu mana meninggal mana kada, mana meninggal mana kada, nah, mana bulik mana kada. Ayo mun sudah innalillah sugihlah lagi, mun sudah innalillah apalagi habis ahbib masyidda fa innaka mubarak. Silahkan engkau mengarasi untuk mencintai apapun yang hendak dicintai, silahkan kata Nabi. Ndak ada menangan, undak ada menangan nyawa berpikir indah terpisah kamu fariku. Cuma nyawa harus sadar fakta ada mendukung nyawa akan ditinggalkan oleh yang namanya dunia. Silahkan nyawa kencang hati indah terpisah, silahkan, tapi sadarlah jar Nabi fa innaka mubarak. Fakta ada mendukung, artinya mun kita mengarasi balak lawi tabijal bundur terus mengarahkan cinta kemana? Ilal akhir, jangan ilad dunia. Ahbib masyidda fa innaka mubarak. Kafa bil mauti wahida, cukup mati itu nyata kejadiannya, dan mati yang nyata itu nasihat bagi kita untuk mendukung. Jangan kau pernah tumbuhkan cintamu kepada dunia. Supaya jangan tumbuh cinta kepada dunia, bawai kita beelang kepada mati. Pikiran anak berpikir undani mati kena undani terpisah. Nah, mudahan mau sadar bahwa tapi sah. Jadi kada mau lagi mengarasi kafa bil mauti wa'il. Amun berpikir nang macam-macam bisa kada sadar, tapi batang coba bekiau mati mengatakan mati, insya Allah mau sadar bahwa nang kita karas ini boyang tepijal. Karena apa? Sekencang-kencang kita berusaha untuk kada terpisah lawan kenyamanan dunia, maka mati akan memisahkannya juga. Jadi sadar, sudah unda kada hendak mencari nyaman di sini. Kenapa? Kalau unda hendak mencari nyaman, karena tumbuh unda kada hendak terpisah. Kalau unda mencari nyaman, lalu unda dapat nyaman tadi, tumbuh nang kedua apa? Cinta. Apa arti cinta? Indah terpisah. Kalau unda berisi hati indah terpisah, lalu unda mengarasi kada hendak terpisah, manakala inya memisahi kita, terkajut. Sakitlah hati kita, kecewalah hati kita. Nah, supaya kita sadar kababil mauti wa ngatakan bahwa kita jaga terpisah. Jadi sadar terpisah, sebab sadar kenapa ingat mati, lalu sadar, lalu mengurangi cinta. Sekalinya arah anten kada harus ke dunia, arah anten harus ke sinkron. Nang kakal, nang kada terpisah, nang kada hancur tuh akhirat. Jadi sinkron, nang kita karas indah terpisah. Kenyamanan dunia itu kan kenyamanan akhirat besar kada mau terpisah. Dah belawas lagi. Nyaman terus. Berapa tahunnya? Kekal abadi. Kada mau kecewa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bainakum wa'idhaini samitan wa natiqa, as-samitu al-mautu wa natiqu al-Qur'an. Aku tinggalkan antara kamu itu dua pengajaran dan penjagaan, dua
dua yang memberi kita pelajaran, dua yang membuat kita sadar. Satu yang mengingatkan akan kamu, yang membuat kamu sadar. Apa yang disadarkan? Sadar jangan menumbuhkan cinta kepada dunia. Siapa guru yang guru itu memberi nasihat agar cinta kita ke akhirat jangan ke dunia? Pertama, gurunya ini kada bepender yang diam. Yang kedua, berkata-kata. Maksud guru yang diam yaitu maut. Maksud guru yang bepender yaitu Al-Quran. Guru bangil berucap, seluruh isi Quran itu kesimpulannya walal akhiratu khairun wa abqa. Kalau sudah mufassirin yang bilang wassalam. Jadi Quran itu isinya, ujar guru bangil, menyuruh kita jangan mencintai dunia. Itu aja isinya. Cinta ini arahkan ke akhirat, sinkron jadinya. Kalau mengarahkan ke dunia kada sinkron. Kita mengarasi indah tapi sah, dunianya meninggalkan kita, kecewa ya. Nah, Quran isinya cintai akhirat. Mati pun membuat kita sadar dan membuat kita terbangun bahwa mencintai itu ke akhirat, jangan kepada dunia. Karena mati memisah. Kalau memisah berarti hajat kita untuk kada terpisah kada kabul. Nah, supaya kita bujur kada terpisah, jangan mencintai dunia. Karena bila mencintai dunia terpisah. Nah, supaya jangan terpisah, mencintai akhirat. Ini nang bujur kabul hajat kita kada terpisah. Dua guru, mati dan Al-Quran. Pelajaran yang mereka sampaikan kesimpulannya walal akhiratu khairun wa abqa. Jelas. Dan nang anuman kita mencoba untuk menggunakan otak bahwa mau nangkai tunda kada hendak tupang dan di sini nyaman, hendak nyaman di sini kada. Kenapa? Takarasi nang kada bujur. Karena dunia ini bakal buka unda mengarasi indah, bakal lahir ya kecewa ya. Nah, supaya jangan terpisah bujur, nang apa nang dicintai akhirat. Ini kada mau hilang akhiratnya. Lalu hajat kita indah terpisah kabul. Lalu kada ada kecewa. Nah, seandainya Tuhan mentes hidup penuh liku-liku, musibah datang silih berganti, apa kata kita? Ya Allah, kada apa-apa asalkan kena ulun di akhirat nyaman. Kalau memang harus ulun hidup berjuang dan berkorban seperti ini demi surga dan isinya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Orang yang naik pinang rela dengan susah payah berkorban walau hanya upahnya sepeda. Dari pagi sampai malam hari naik gugur, kerelaan hati demi sepeda. Berjuang, berkorban sampai tertinggih kawan, sampai terjulupuk kada apa, rela. Itu pun hanya upahnya sepeda. Adapun Allah telah menjanjikan upahnya surga dan isinya yang kekal abadi. Seandainya umur kita 3000 tahun diuji dengan bala musibah setiap hari, masih kada seberapa dibanding upah surga dan isinya. Pas saja kada apa-apa. Nah, wani kita berkata kada apa-apa karena logika. Upahnya surga dan isinya kekal abadi. Dari mulai lahir sampai ke mati 300 atau 3000 tahun sekalipun hidup, kayak itu umbang ambingnya gelombang kehidupan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, damai tentara, tenang. Kita jadi pusang ini, ujar abah guru, cinta kita salah, lalu mau patah hati,
kecewa, sangkal karena tak cintai yang meninggalkan kita. Lalu sakit teh hati kita nih pengarasan pulang mengarasi mencintai nang nyata sudah kada tugul lawan seorang nih masih jua mengarasi. Ini ngarannya dasar kena jampi dunia mun kada ditambahi kada ampih cintanya nih kada begaduh lagi. Sudah Tuan Guru memadahi jangan ke situ nyawa, jangan. Tapi ulun andak cinta itu buta tapi pidik. Mbah marah maksudnya menuju. Nah, jadi cirinya orang yang beruntung kata Sayyiduna Muhammad umur 40 tahun ke atas telah mencoba ma'alih cinta kepada akhirat, alamat beruntung. Tapi bila sudah 40 tahun ke atas masih mengarasi cintanya kepada dunia, alamat walau kada pasti orang itu rugi dunia dan akhirat. Nah, jadi kita mencoba umur nang sudah 40 tahun lebih ini ma'alih cinta, ma'alih. Bila umur sudah 40 tahun masih mengarasi boyang nang cager mati ini, dasar bungol habis saya lawan tambuk-tambuknya. Itu logika. Dasar kada pintar. Apa nang dikarasi, apa nang dikencangi, sudah nyata kawanan kita jadi contoh, sahabat kita jadi bukti. Mati pulang bicara unda datang pasti memisah nyawa. Mun nyawa karasi indah terpisah unda nang memisah. Nah, ada di akhirat kada ada lagi nang memisah kita lawan kenyamanan. Harusnya cinta berlabuh ke negeri akhirat, jangan di negeri duit. Harusnya. Tapi mun sudah 40 tahun masih mengaras, nah ini dasar orang kena sihir dunia. Lalu ulama bilang dunia lebih hebat sihirnya dari haruf dan maruf. Lo sudah kena jampi dunia nih kan, karena kawan ngalih dipadahi, ngalih mana karasinya terus. Sandal mungkin bila sarwan diikatnya lontali rapia, indah hilang beban. Kenapa artinya cinta? Sakit hatinya membayangkan hilang sandalnya sakit, padahal belum hilang lagi sandalnya, membayangkan aja sakit sudah. Nah, harus sadar mencintai neng ini kecewa, tapi ngarang orang karena guna-guna ngalih dipadahi, ada sadar lagi sudah. Nah itu ya tetap alih. Maka ayo orang-orang nang berduit nang dunia datang kepada pian-pian seberataan, hati-hati, sihir dunia lebih hebat daripada harut dan marut. Jambi-jambi dunia lebih hebat daripada harut dan marut. Kebiasaan setiap hari berteman dengan nyaman, lalu akhirnya ujar orang wahini beradaptasi. Sepertinya sudah menyatu kita dengan kenyamanan dengan kita, melahirkan perasaan indah terpisah dengan yang namanya nyaman. Terbukti mulut pun sudah mulai meranyau dikala lampu bernyala, dan sudah menjadi kebiasaan bergaul dengan bernyala hari sehari, sebulan, setahun, sampai lampu dengan kita dengan lampu kada hendak terpisah. Terbukti kala pajah gerunumnya luar biasa, udah meranyau sudah. Oh pajah Allah pukul pernah PLN nih, kurang meranyau itu tanda ada cinta dengan dunia. Nah sekarang bayangkan, seandainya pajah lampu menggerunum lawan PLN, pajah lampu menyanyangit lawan PLN, menyangit menggerunum, kada menutup kemungkinan ketika mati hati ini kecewa memamai Allah Subhanahu wa ta'ala, kada menutup kemungkinan. Ini
ngikuti duit, pas duit kedadak mongot di bawah pohon jambu, nah tuh kena sihir. Orang kata kena sihir tuh inya datang si duit tadi kada bapak, buktinya kada bapak, waktunya kada dak, sadar aja berarti kada kena. Nah supaya jangan kena sihir dunia, jangan kena apa amalannya, selalu berkata ya Allah, ulun bersyukur terus lawan yang itu ja anunya jimatnya. Jadi kada mau sihir dunia tuh masuk ke otak kita. Ya Allah makasih garing, makasih ya Allah untung juga kada mati. Nah itu jamalan. Umur sudah misal 80 tahun dan itu kada bangun lagi, sudah coba obat berurut, minum ini minum itu kada mau bangun juga, makasih ya Allah sudah tuhok juga. Nah jangan dibiasakan berkata-kata baik dengan Allah, jangan dibiasakan. Makasih ya Allah, makasih. Jadi di dunia ini dipukul lawan apa aja enggak makasih, harus bungul karena dunianya nak mau. Nah, masya Allah, hilang sandal, makasih ya Allah. Sawat ulun memakai. Nah, padahal 2 hari aja pakai sandal hilang, makasih 2 hari sawat ulun memakai, alhamdulillah makasih ya Allah. Jadi jar dunia bungol mana manusia ini jar undah hendak mulainya sakit hati sekalinya nyara bisi jimat, napa jimatnya syukur, lalu kada mau sakit hati bimat tulah dunia ini no di orang mengguna itu saya jangan digunainya ada jimatnya apa syukur, lalu kalau sakit hati ya kada mau kena Allah tegugur burit kenapa kau picit takajut bangkang pulang kepala pulang tangkup batu tangkup terduduk pulang arah sakit. Makasih ya Allah kada kasih lahu, masya Allah. Jadi jar dunia bungol mana manusia ini unda anaknya sakit hati supaya sihir unda aktif sekalinya ini bisi jimatnya napa syukur arah anu unda kada berguna. Nah sihir dunia cirinya adalah sakit hati. Nah apalagi sudah mudah-mudahan ini pelajaran penting yang luar biasa kita dapatkan dari Syekh Abdul Somad Palembang Hidayatus Salikin, bahwa kita sebenarnya merasa dan menyadari kita ini kenang kada sihir dunia, cirinya gejala itu ada sakit hati. Bila sakit hati kena gejala kena ada. Supaya sakit hati tadi jangan lagi berkembang, amalkanlah syukur. Untal begamat obat syukur tuh, supaya si gejala ini berkurang, lalu sakit hati hilang. Nah lalu sihir dunia tadi jampi-jampinya kada lagi mengena lawan kita. Terus ubah aja lagi, inya tahu dah kita belang ini cagar menyakiti unda cagar ditinggalakannya, alihlah cinta kepada akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Unda tinggalakan wajar Nabi 2 nang memadahi nyawa, jangan sampai cinta lawan dunia. 1 diam, 2 berpendar. Yang diam adalah mati, yang berpendar adalah Al-Quran. Al-Quran tuh siang malam memadahi kita. Inti nasihatnya walal akhiratu khairun wa abqa. Mati ini pak makin jelas lagi, ujar mati nah unda nang memisah menyawa mengarasi kada mungkin nyawa kecewa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, walil arif fi dzikril maut faidatani, ahaduhuma nufratu 'anid dunya wal ukhra asyauqu ila al-akhirah. Dan bagi orang yang arif billah, yang salik menuju Allah, pada menyebutkan dan mengingat mati itu 2 keuntungan dan faedah.
Pertama, ciri orang ingat mati yang membawa hasil. Ingat mati berhasil, ada hasilnya. Ingat mati cirinya, pertama, lari hatinya daripada suka kepada dunia, ambil mencintai dunia, sadar Pak. Dan kedua, gemar kepada akhirat, cinta pun diubah kepada akhirat. Itu faedah ingat mati. Bila orang tuh ingat mati, apa nang didapatnya dari keuntungan? Inya mampu asalnya ngalih jawab mau ubah cinta ke dunia nelah, mau ubah ke akhirat ngalih kiau ingat mati. Ingat mati ini membantu lawan kita untuk memadahi kita bahwa sebenarnya kita ini harus mengarasi mencintai akhirat daripada dunia. Walaupun susah, tapi dengan bantuan ingat mati kita jadi mudah mengubah cinta dari dunia menuju akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, ya kan? Setelah kita cinta nanti kepada akhirat, wajar cinta bikin rindu, jujur kan? Wajar. Cinta melahirkan rindu, wajar. Hari ini amplop dijulung terus oleh Rasulullah. Makanan, minuman, napas, segalanya terpikir oleh kita, amplop dikirim, orang nyanyi kayak apa? Wajar, asal ada cinta, asal hati terbuka. Kiriman dari Banjar datang terus, sedangkan di hulu sungai ini setelah dikirimi siapa memberi si utuh, siapa memberi si utuh. Secara logika dan akhlak mulia, orang nang di hulu sungai penasaran nang siapa gerangaran utuh, nang bila sebulan mengirimi lawan baras, mengirimi lawan baras, penasaran. Pasti apa sambungan? Pasti anak pertama, jujur deh, pasti anak pertama. Gambar pun dikirim ke hulu sungai, inilah orang nang bengaran utuh. Saat gambar dikirim, kerinduan pun bertambah. Seandainya ada orang yang membawa mobil di depan rumahnya lalu berkata, Pak Haji, pian anak lah berdapat lawan nang murang menjulungi baras tiap bulan lawan pian tuh. Jidin aku kertahan lagi nah kelas sudah hatiku ingin bertemu dengan orang yang setiap bulan mengirimnya aku baras. Hari ini kan lebih dari ini udah siap. Hari ini yes, inilah orang arif. Roh mereka terkalang di sangkar badan. Kerinduan mereka bertemu dengan Sayyiduna Muhammad masih tertahan dengan jasad dan badan. Kiriman terus dikirim, amplop terus dikirim, rezeki terus dikirim. Penasaran hati ingin melihat wajah tampan Sayyiduna Muhammad pas ditumbuh. Namun sadar sangkar masih melingkar di batang tubuh. Seandainya ada selalawang yang terbuka tanpa tertutup, roh akan geluncak langsung menemui kekasih yang dia cintai.